Mengapa harus al-barokah? Ya, mungkin kita punya ciri khas ya yang berbeda dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang pagi cerah ini kita akan mewawancarai salah satu tema yang sangat penting, yaitu tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2024-2025. Saya telah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ustadzah Yayu ya, selaku guru kelas 6 dan juga sebagai panitia pengurus PPDB MIT Al-Barokah. Baik, untuk pertama yang saya tanyakan terkait dengan kapan atau waktu pendaftaran ini dimulai. Kira-kira dari kapan sampai kapan, Ustadzah? Ya, sebenarnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi untuk PPDB di MIT Al-Barokah ini sudah kita mulai dari 1 bulan yang lalu ya. Mulai tanggal 1 November 2023 sampai nanti 31 Mei 2024, atau bisa juga akan kami tutup sewaktu-waktu apabila kuotanya sudah terpenuhi. Iya. Kemudian ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa harus Al-Barokah? Itu. Mengapa harus di MT Al-Barokah? Iya, mengapa harus Al-Barokah? Iya, tentu saja karena kita di sini ada beberapa keunggulan ya yang bisa kita tawarkan kepada para calon wali murid untuk bisa memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya di madrasah ini. Ya, kalau untuk perbedaan atau apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lain itu seperti apa? Secara ini kita sesama madrasah ibtidaiyah ya, kalau di Kecamatan Tengaran ini kan ada banyak madrasah ya. Mungkin kita punya ciri khas tertentu ya yang membedakan dengan yang lain. Yang pertama, kita punya program unggulan yaitu tahfidzul Quran. Iya. Kemudian selain keunggulan itu kita juga memiliki keunggulan dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita tawarkan. Kemudian dari segi tempat, lokasi, kita juga punya kelebihan yang itu merupakan daya tarik tersendiri ya saya kira, yaitu lingkungan madrasah yang nyaman, kemudian lokasinya yang jauh dari keramaian hiruk pikuk kota maupun agak jauh dari perumahan penduduk, sehingga cukup penting ya nyaman untuk pembelajaran gitu. Iya. Kemudian view atau pemandangan di sekitar madrasah itu juga masya Allah cukup indah ya. Jadi bisa dibilang sekolah di Al-Barokah itu kayak seperti piknik gitu ya. Dari perjalanan rumah sampai naik ke atas ini itu kan kita masya Allah disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Iya. Kemudian kita juga ada dengan program-program yang kita miliki itu, termasuk di sini itu biayanya cukup murah, Tad. Iya. Kalau boleh tahu biayanya berapa? Kalau di total itu untuk calon siswa putra itu sekitar 3 juta, kemudian siswa putrinya 3.100.000. Itu sudah meliputi biaya pendaftaran, uang gedung, IPP untuk bulan Juli, kemudian uang buku untuk 1 tahun, seragam ya, seragam itu 4 setel gitu ya.
IPP ini juga untuk IPP per bulannya itu sudah termasuk di situ makan siang, Ustaz. Jadi dengan 300.000 satu bulan itu siswa sudah mendapat makan siang. Ya. Insya Allah ya. Kalau tadi apa namanya mengulas tentang program unggulan itu apa saja yang ditawarkan di sekolah ini? Ya, yang pertama itu yang utama itu tahfidz ya. Tahfidz kita menargetkan siswa lulus dari madrasah ini minimal 3 juz sudah hafal mungkin gitu. Dan alhamdulillah itu sudah banyak dicapai targetnya, ada yang lebih banyak. Kemudian program unggulan berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Itu ada yang pertama ada panahan, ada sepak bola, voli, kemudian tenis meja, bela diri, kemudian di bidang seni itu ada kaligrafi, ada juga kids trainer, ada sains ini ada 2 matematika dan IPA, kemudian ada juga program dokter kecil. Iya. Kalau tadi untuk tahfidznya itu sistemnya pembelajarannya bagaimana? Sistem pembelajarannya bagaimana? Jadi kita selain ada jam reguler di KBM-nya itu setiap pagi kita ada pembiasaan pagi yaitu murojaah dan sholat sunat duha. Nah, murojaah ini kita bagi dalam halakoh-halakoh. Jadi ada halakoh juz 30, ada halakoh juz 29 dan ada halakoh juz 28 ke atas gitu. Iya. Dan itu dibedakan antara kelas bawah dan kelas atas, kemudian antara halakoh akhwat dengan ikhwan atau putra dan putri. Iya. Dengan biaya yang dikatakan cukup murah tadi ya, kira-kira fasilitas apa saja yang didapatkan di sekolah ini? Di sini kita menyediakan ruangan kelas yang insya Allah cukup nyaman ya tadi ya. Kemudian selain ruang kelas ada juga arena bermain anak-anak. Kita punya halaman yang luas. Kemudian kita juga punya aula untuk tempat olahraga anak-anak. Ada masjid untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian selain yang ada perpustakaan, kantin, koperasi sekolah, kemudian kamar mandi yang mencukupi. Lalu selain itu, selain area ini kita juga punya tempat-tempat yang kita biasa mengajak anak-anak itu jika ada acara pembelajaran di luar kelas, itu kita sesuai dengan tadi yang saya katakan kan lingkungan di sini kan termasuknya cukup bagus ya, Masya Allah. Nah itu anak-anak sudah biasa sering diajak belajar di luar kelas itu, diajak jalan ke bawah itu ke sawah, kemudian kan di bawah itu ada gazebo dan nanti kadang-kadang tahfidz itu pembelajaran di luar atau pembelajaran tematik yang itu membutuhkan anak-anak itu harus eksplor ke luar kelas itu kemudian selain itu kita juga dekat dengan mata air Senjoyo itu. Nah itu termasuk wahana rekreasi anak-anak ya yang dekat, murah dan cukup favorit ya buat anak-anak. Iya. Siswa di sini itu asalnya dari mana saja, Ustazah? Siswa di MIT Madrasah Al Barokah ini tidak cuma berasal dari sekitar sini aja ya tadi ya, tapi ada yang dari Salatiga, dari Suruh, ada yang jauh dari Wonosobo juga ada, sampai daerah Tuntang itu juga ada, yang ke arah sana itu yang dari Tengaran juga ada. Iya. Terus itu bagaimana itu untuk solusinya seperti itu? Kalau yang dari jauh-jauh itu ada yang diantar sendiri oleh orang tuanya yang memungkinkan diantar sendiri, tapi yang tidak memungkinkan bagi orang tua yang karena kerepotannya tapi ingin sekali menyekolahkan di sini, itu kami menyediakan fasilitas antar jemput. Nah itu tadi sebagai saya tambahkan ya, jadi ada antar jemput di sini untuk memfasilitasi mereka-mereka yang berasal dari jauh dari Tegal Waton dan tidak memungkinkan orang tuanya untuk mengantar jemput sendiri. Iya. Jadi ada armada sekarang ini, kalau saya tidak salah ada empat armada, ada ke arah Salatiga, ke arah Tengaran,
kemudian Salatiga itu ada 2, kemudian ke arah Suruh. Iya. Kalau tadi kan IPP 300.000 kan sudah mencakup makan siang. Boleh diceritakan bagaimana makan siangnya? Jadi ini juga termasuk fasilitas yang kita berikan untuk siswa berupa makan siang. Kan kita full day ya tadi, full day dari jam 7 pagi sampai sholat asar gitu. Jadi sementara kita paham sendiri anak-anak usia mereka itu kan sedang masa pertumbuhan yang tentunya kita berusaha untuk mereka itu tidak mengabaikan makan kan gitu. Jadi dari kami itu menyediakan fasilitas makan siang. Ini tujuannya dan Masya Allah ya, hikmah yang bisa kita ambil dari program ini banyak sekali, Tat. Yang pertama, selain mereka terpenuhi kebutuhan gizinya, kemudian yang berikutnya itu anak-anak kita biasakan untuk sekaligus mengaplikasikan pelajaran adab makan gitu. Jadi kan kita mengajarkan di pelajaran ada adab makan. Nah, itu kita terapkan ketika mereka makan siang gitu. Makan harus duduk, makan harus begini. Kemudian yang berikutnya kita juga membiasakan anak-anak untuk budaya mengantri. Kan siswanya banyak ya, sementara kan tempatnya juga terbatas sehingga mereka harus belajar mengantri untuk bisa mendapatkan makan siang. Sabar itu ya harus belajar. Kemudian dengan menu yang sama, waktu makan yang sama, tempat makan yang sama, alat makan yang juga sama, itu porsinya kita mengajarkan kita mengajarkan kepada siswa tentang rasa kebersamaan gitu loh. Oh, makannya sama gitu kan. Itu kan nanti akan beda kalau mungkin makan siangnya tidak kita sediakan, setiap anak bawa sendiri kan, ada yang lauknya begini, ada yang begitu itu kan bisa memicu ada seperti kecemburuan sosial, ada rasa iri, itu kan pasti ada namanya anak-anak gitu. Jadi dengan menu yang sama itu kita harapkan anak-anak itu ada kebersamaan. Kemudian juga mengajarkan anak supaya terima gitu, terima dengan apa yang sudah disediakan oleh madrasah. Dengan seperti ini, oh menunya seperti ini, oh sama kok dengan temennya, sama, jadi tidak, oh menunya seperti ini saya nggak mau, jadi kita, oh ini loh kita sama dengan temennya, semuanya sama, makan ini sop, semuanya juga sop, gitu kan, ada rasa, oh sama dengan temannya, dan itu kita harapkan dengan seperti itu anaknya tuh tadi, mamanya jadi semangat gitu, kan apa, mamanya bareng-bareng, menunya sama, nggak beda, kan gitu. Kalau menu ya insya Allah kita usahakan yang sehat, dengan tentu saja dengan menyesuaikan budget yang ada ya, kita berikan menu yang sehat untuk anak-anak. Iya. Pertanyaan berikutnya, kalau untuk ini kan yang daftar juga tidak semuanya mampu ya dalam ekonominya. Apakah ada keringanan bagi mereka yang kurang mampu? Ya, sebenarnya sih dengan biaya pendaftaran dan biaya bulanan segitu, kalau menurut saya dengan kondisi harga-harga sekarang yang tahu sendiri yang melambung gitu ya, itu masih cukup murah sebenarnya. Namun ya kita tetap tidak menutup mata atas bahwa setiap orang itu kan sudah ada kemampuan masing-masing beda-beda. Nah itu kita di sini juga menerapkan kalau memang kondisi orang tua benar-benar tidak mampu, tapi mereka ingin sekali menyekolahkan anak di sini, kita bisa negosiasi. Artinya kita bisa memberikan keringanan walaupun tidak 100% ya, semampu mereka. Gitu. Kemudian untuk anak-anak yatim juga kita ada program bantuan biaya untuk mereka. Nah, nah itu tadi ini. Ini kan kenceleng ya, kenceleng atau kotak infak yang kita sebarkan atau kita distribusikan ke orang tua. Jadi kita di sini melibatkan orang tua untuk ikut membantu mereka yang kurang mampu dan juga anak yatim, membantu pendidikan mereka. Ya, jadi istilahnya kita tebar kebaikan gitu. Jadi bukan dari pihak kita tapi orang tua kita libatkan. Ya, dengan begitu mereka yang alhamdulillah diberi rezeki yang lebih dan diberi juga kelonggaran hati, itu bisa mereka memberikan menyisihkan sebagian rezekinya untuk mengisi kenceleng ini. Jadi ini kita bagikan ke orang tua, nanti setiap bulan dikumpulkan, diambil isinya, ada koordinatornya, nanti
Kemudian uang itu yang kita gunakan untuk membantu pembiayaan mereka yang kurang mampu dan anak-anak yatim. Ya. Begitu. Ya, ini sangat menarik ya dari apa yang dipaparkan tadi, mulai dari keunggulan, fasilitas juga sangat menarik. Kalau mungkin saya punya anak sekolah di sini ya, insya Allah. Ini kalau daftarnya bagaimana ini? Kan? Di sini itu gimana ya? Kalau yang saya rasakan itu guru-guru yang ada di sini, selain Masya Allah ya mereka sudah punya basic pendidikan dan pengalaman mengasuh anak. Yang guru tahfidz juga basicnya benar-benar dari pesantren tahfidz ya, yang umum juga punya latar belakang pendidikan yang sesuai. Itu kita juga termasuk menerapkan guru yang ramah anak atau cinta anak. Jadi sedapat mungkin kita dengan murid itu tidak berjarak. Artinya apa? Artinya di sini kita ingin benar-benar menjadi orang tua bagi mereka, gitu. Ya, jadi ketika mereka di sini ya gurulah orang tua mereka. Jadi mau manja, mau rewel, ya itu istilahnya ya mereka bisa bebas berekspresi seperti itu. Bukan ngajarin manja dan rewel ya. Artinya apa? Siswa itu nggak merasa tertekan. Oh, ketika saya merasa nggak nyaman badan saya, ustazah saya tidak enak badan. Oh, gurunya juga dengan diantar ke UKS misalnya, diajak istirahat ke UKS, atau ketika tidak memungkinkan kita berusaha memanggilkan orang tuanya, ini minta dijemput kalau memang anak-anak tidak memungkinkan untuk meneruskan kegiatan belajar mengajar pada hari itu. Atau ketika ada kasus ya namanya anak bermain ya jatuh atau ya kita ini dengan baik sebagaimana layaknya kita itu jadi orang tua buat mereka. Jadi kita buat anak-anak itu merasa nyaman di sini dengan fasilitas lingkungan bermain, juga dengan orang-orangnya, dengan guru-gurunya. Jadi sedapat mungkin kita ciptakan suasana nyaman itu tidak cuma nyaman di fasilitas fisiknya, tapi juga nyaman hatinya. Karena apa? Oh, ada ustadz dan ustadzah yang siap untuk membantu saya, siap ngopeni saya, istilahnya seperti itu. Saya dengan tidak mengabaikan bahwa setiap siswa itu tetap harus punya adab atau rasa hormat pada guru. Ya, sebagaimana mereka di rumah bisa manja sama orang tua, jadi tapi kan juga harus diimbangi dengan hormat pada orang tua. Di sini juga kita jadi orang tua mereka, tapi juga posisi kita sebagai guru yang mereka wajib menghormati, menjaga adab-adab. Saya kira sudah cukup jelas ya tadi apa yang dipaparkan tadi. Kalau misalnya ada orang tua yang mau mendaftar, itu bagaimana caranya, Sada? Caranya mendaftar itu ada 2 jalur ya. Kita buka jalur offline dan jalur online. Jalur offline itu dengan datang langsung ke sekretariat ya, ke madrasah. Itu setiap hari kerja dan jam kerja dengan membawa persyaratan yang sudah tadi sebutkan, yaitu membawa fotokopi akte dan KK, kemudian masing-masing 3 lembar, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, kemudian membawa fotokopi ijazah RA kalau sudah terbit. Kalau ini kan belum terbit ya, jadi itu nanti bisa nyusul. Lalu membayar uang pendaftaran Rp125. Rp125.000 maaf ya. Itu alur yang melalui offline ya, dan itu insya Allah kami sudah siap membuka kantor, sudah siap melayani bagi orang tua yang ingin datang langsung mendaftar atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai pendidikan di madrasah ini. Kemudian jalur yang kedua itu jalur online, itu dengan scanning ya namanya. Barcode di sini sudah ada ya di brosur ini. Nah, itu nanti langsung masuk ke ini linknya, link pendaftaran. Nah, di situ ada data-data yang harus diisikan, kemudian dokumen-dokumen persyaratan nanti diunggah juga di situ. Nah, kemudian setelah melalui jalur online itu konfirmasi ke nomor 0813 257 38278. Nah, nanti setelah konfirmasi akan dimasukkan ke grup WA calon siswa MIT Al Barokah tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian di tambahan, kita juga tidak hanya menerima siswa kelas 1, tetapi juga menerima siswa pindahan. Ya, jadi yang
mungkin karena sesuatu orang tua yang dulu di daerah lain kemudian pindah kerja ke daerah Salatiga, ingin otomatis kan harus memindahkan sekolah anaknya. Kita juga membuka untuk anak pindahan. Ya syaratnya sama dengan yang baru, tapi ditambah fotokopi rapor dari kelas sebelumnya ketika dia di sekolah lama, kemudian surat keterangan pindah dari sekolah lama. Kalau biayanya itu bedanya nanti di ini sarana pendidikan. Jadi kalau dia pindahan kelas 4 ya berarti yang lain sama, tapi nanti untuk sarana pendidikannya ya yang kelas 4 itu 500.000 kalau saya nggak salah. Kalau yang kelas 1 2 murid baru kan 475. Kalau kelas 6 ya kelas 5 625, kelas 6 650. Jadi yang membedakan antara siswa baru kelas 1 dengan pindahan itu di biaya sarana pendidikan, kemudian syaratnya itu tadi ada surat pindah dan ada fotokopi rapor dari sekolah sebelumnya. Iya, tadi apa yang dipaparkan sudah sangat jelas ya, mulai dari keunggulan, fasilitas, juga sekolah ini sekolah yang nyaman. Saya kira cukup sekian ya apa yang dapat kami ulas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mendaftarkan putra-putri Anda ke sekolah MIT Al Barokah. Al Barokah, sekolah yang mewah, mepet sawah, marai ati bunga lansu merinya. Masya Allah. Wonten nggih. Kami tunggu partisipasi orang tua mendaftarkan putra-putrinya di madrasah kami. Ya. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa follow IG dan Facebook MIT Al Barokah dan subscribe YouTube MIT Al Barokah. Jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.